Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Sari Ritonga dengan NPM 1110 1210 95 Universitas Labuhan Batu, Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dengan suku Batak Mandailing. Nah, kemudian adapun peta Sumatera itu seperti ini, yang dimana terdapat 8 provinsi. Yang pertama ada daerah istimewa Aceh dengan ibu kota Banda Aceh, Sumatera Utara ibu kota Medan, Riau ibu kota Pekanbaru, Sumatera Barat ibu kotanya Padang, Jambi ibu kotanya Jambi, Sumatera Selatan ibu kotanya Palembang, Bengkulu ibu kotanya Bengkulu, Lampung ibu kotanya Bandar Lampung. Nah, Provinsi Sumatera Utara dalam peta Sumatera itu seperti ini. Nah, kemudian di Provinsi Sumatera Utara ini terdapat 25 kabupaten dan 8 kota. Yang pertama ada Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasudutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Badagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Binjai. Nah, kemudian ada 8 kota, yaitu Kota Binjai, Gunung Sitoli, Medan, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi Deli. Nah, letak Padang Lawas Utara itu pada Provinsi Sumatera Utara itu berada di sini, di warna orange yang angka 17 ya. Nah, kemudian adapun agama di Sumatera Utara yaitu agama Islam dengan 63,36%, Kristen Protestan dengan 26,66%, Kristen Katolik dengan 7,33%, Buddha dengan 2,43%, Konghucu 0,11%, Hindu 0,10%, Parmalin 0,01%. Nah, kemudian agama di Padang Lawas Utara Sumatera Utara itu ada 3. Yang pertama ada agama Islam berjumlah 90,24%, Kristen Protestan 9,34%, Kristen Katolik 0,41%, dan lain sekitarnya 0,01%. Nah, adapun lagu daerah Sumatera Utara yaitu lagu Butet. Arti dari Butet ini adalah anak perempuan. Nah, adapun kemudian lagu Sinanggar Tulo, lagu Dago Inang Sarge ini maksudnya menceritakan sepasang kekasih yang dengan tulus dan ikhlas menerima keadaan satu sama lainnya. Nah, kemudian ada lagu Pisau Surit, kemudian ada lagu Alusiau. Nah, arti dari Alusiau ini jawablah aku gitu. Nah, kemudian ada lagu Si Gulempong. Nah, kemudian alat musik Sumatera Utara itu gondrang, garantung, sulim, arama, gondang, dan lain-lain. Nah, kalau di Sumatera kalau di Padang Lawas Utara biasanya memakai alat musik gondang. Nah, kemudian adapun suku di Sumatera Utara yaitu suku Melayu, suku Batak Karo, suku Batak Toba, suku Batak Mandailing, suku Batak Pesisir, suku Batak Simalungun, suku Batak Pakpak, suku Nias, suku Minangkabau, suku Aceh, suku Jawa, dan suku Tionghoa. Nah, kalau di Padang Lawas Utara itu sukunya ada suku Batak Karo, suku Batak Toba, suku Batak Mandailing, suku Batak Simalungun, suku Nias, suku Minangkabau, dan suku Jawa.
Nah, lanjut, rumah adat dan pakaian adat suku Batak Mandailing pada Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Nah, ini adalah rumah adat dan pakaian adat suku Batak Mandailing, yang dimana rumah adat ini dinamakan dengan rumah godang. Nah, arti godang dalam bahasa Indonesia itu besar, berarti rumah besar gitu ya. Nah, kemudian pakaian adat suku Batak Mandailing eh, ini digunakan saat upacara perayaan seperti upacara pernikahan. Nah, ciri khas pakaian adat ini adalah perempuan Mandailing menggunakan bulang di keningnya. Nah, ini eh, yang dipakai perempuan ini namanya bulang ya, yang ada di keningnya. Nah, bulang ini memiliki makna lambang kemuliaan dan merupakan simbol struktur kemasyarakatan. Nah, berbeda dengan perempuan, laki-laki Mandailing menggunakan penutup kepala yang bentuknya khas. Nah, ini disebut dengan ampu ya teman-teman. Nah, warna hitam yang terdapat pada ampu ini memiliki fungsi magis. Nah, sedangkan warna emas menunjukkan simbol kebesaran. Nah, pakaian adat ini biasanya dipakai pada saat upacara pernikahan ya. Nah, kemudian adapun tarian tradisional di Sumatera Utara itu ada tari baka, tari kuda kepang, endeng-endeng, tortor, tari serampang 12, tari tatak garo-garo, tari manduda, tari toping-toping. Nah, tarian tradisional di Padang Lawas Utara ini ada endeng-endeng dan tortor ya teman-teman. Nah, kalau endeng-endeng ini biasanya digunakan saat upacara perayaan pernikahan. Nah, ini biasanya upacara pernikahan ini di bagian perempuan. Nah, misalnya kalau di rumah perempuan gitu. Nah, kemudian ada tortor. Nah, tortor ini biasanya digunakan kemalangan dan kebahagiaan juga. Nah, tapi sekarang tortor ini jarang sekali digunakan ya di Padang Lawas Utara. Yang sering digunakan itu endeng-endeng sih biasanya. Nah, kemudian ada tempat wisata Padang Lawas Utara di Sumatera Utara ya. Ada Liang Kabor, Danau Segayung, Waterboom Gunung Tua, ada Batu Kapur Paranginan, Candi Bahal, Barumun Nagari. Nah, ini adalah tempat wisata pada Padang Lawas Utara. Nah, adapun bahasa Latin Padang Lawas Utara, Sumatera Utara seperti ini. Ahakaba Panawagaja Darama Basaya Ngala Nyacaiu Kekikoku Kangka. Nah, ini bahasa Latin Batak Mandailing ya pada Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Nah, adapun makanan khas Padang Lawas Utara, Sumatera Utara yaitu gulai daun gadung. Nah, kalau di kampung saya ini disebut gulai daun singkong. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian ada gulai ikan sale, sambal tuk-tuk. Nah, sambal tuk-tuk ini biasanya ikan dari sungai ya. Nah, kemudian ikan dari sungai ini digoreng kemudian diulek sampai halus. Nah, kemudian dikasih sedikit garam, cabai dan asam. Nah, rasanya itu pedas, asin, asem gitu teman-teman. Nah, jadi lanjut ada gulai ikan mas. Nah, kemudian ada pakat. Nah, pakat ini adalah pucuk muda rotan. Nah, ini jarang sekali dapat ya teman-teman. Ini biasanya dapat pada musim Ramadan gitu. Nah, ini
akan banyak yang jual gitu ya teman-teman. Rasanya ini pahit ya. Nah, seperti itu. Jadi sampai sini hasil presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.